Apa artinya Bunda? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kan sering tuh ngucapin itu. Minal aidin. Min tak selamanya dimaknai dengan dari ya. Nah, dia nggak selamanya dimaknai huruf jar ya. Minal aidin artinya golongan, termasuk boleh. Min itu bisa juga maknanya termasuk aidin, orang-orang, golongan-golongan yang kembali. Itu ya. Ini kan bentuk jamak ya. Minal aidin. Wal faizin, golongan orang-orang yang beruntung, yang menang, yang jaya ya. Aid ini terambil dari kata al-audu, artinya kembali atau berulang-ulang. Sedangkan fitri, makan atau berbuka. Makan atau berbuka. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Bukan makan berulang-ulang ya Bunda. Maksudnya gini, maksudnya karena memang hari raya itu bukan sekali, berulang-ulang kita temui. Nah ya, jadi fitri artinya apa? Makan atau berbuka. Orang Arab memaknai Idul Fitri itu kembali makan, bukan kembali suci. Hah? Apa Bunda? Kita kembali suci. Sebenarnya kembali suci itu ada, tapi bukan makna dari Idul Fitri. Salah satu keutamaan dari orang yang berpuasa dan malamnya itu menegakkan sholat dengan benar. Keutamaannya itu seperti ia baru seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, kan itu bunyinya. Nanti saya bacakan hadisnya Bunda. Jadi tapi makna Idul Fitri itu bukan kembali suci. Orang Arab memahami Idul Fitri itu kembali makan atau berbuka setelah sebulan lamanya berpuasa. Jelas? Nah, dari kata fitri ini nanti fatoro ya, fatoro terbentuklah iftar. Iftar apa? Perbukaan. Nah, ya. Iftar. Apa beda iftar dengan ta'jil? Iftar dengan ta'jil apa? Jualan takjil atau jualan iftar? Berbagi takjil atau berbagi iftar? Takjil artinya segera atau menyegerakan. Menyegerakan. Kita orang Indonesia ini kan FOMO. Waktu berangkat umroh, pengurus-pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bagi-bagikan iftar. Ya kan? Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata mereka, ta'jil, ta'jil, segera, 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 karena memang berbuka itu sekarang balik ke Indonesia. Oh, berarti inilah bahasa Arabnya, gitu kan. Jadi apa namanya, berarti bahasa Arab menu untuk berbuka itu takjil. Padahal takjil itu artinya apa? Segera. Jadi kalau jualan takjil, jualan segera.
Mestinya jualan iftar. Ya, udah. Oke, ya. Jadi iftar itu yang tepat itu sebenarnya berbagi iftar, bukan berbagi takjil. Biasanya Bunda lebih sering menyebut istilah apa? Takjil. Takjil itu pun belakangan kan, baru ada kan bahasa-bahasa itu pun pakai kaf, takjil. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab ain, ya takjil ya. Jualan takjil. Gitu. Baik. Oke, Bunda. Salah satu di antara keutamaan Idul Fitri ini saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala faradas siyama Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wasanantu lakum qiyamahu, kata Nabi, dan aku membuat sunnah untuk sholat pada malamnya. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi menyunnahkan untuk sholat di malamnya, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Faman shomahu wa qamahu imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dan sholat imanan wahtisaban, dilandasi dengan iman dan ihtisab, rokhaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Nah, di sini maknanya apa? Dia terbebas dari dosanya seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya, kembali suci itu benar. Orang kalau benar puasanya, benar sholatnya, di hari Id itu dia kembali suci, benar. Karena memang ada hadisnya. Tapi jangan dimaknai Idul Fitri itu kembali suci, tapi kembali berbuka. Dari sisi definisi, kita pahami dulu yang ini, Bunda. Makna Idul Fitri apa? Kembali berbuka. Salah satu keutamaan Idul Fitri, dosa-dosa itu dihapuskan. Maka goal dari Ramadan itu dosa-dosa dihapuskan. Baik. Kemudian kapan Idul Fitri, Bunda? 1 Syawal. Nah, itu lebih tepatnya ya. Nah, apakah hari Jumat atau hari Sabtu? Yang Muhammadiyah ada di sini? Ada. Nah, berarti hari Jumat, Bunda. Kemarin puasanya hari Rabu. Berarti yang Muhammadiyah 30 hari. Ya. Yang Muhammadiyah 30 hari. Kalau informasinya sama lebaran kita. Berarti yang NU 29. NU 29. Kalau Muhammadiyah 30. Iya. Umi Naila apa Muhammadiyah NU? Kalau bukan Muhammadiyah kan di mana letak perbedaannya? Sebenarnya dari pengambilan mazhab sih. Kalau kalau Muhammadiyah umumnya itu dominan Hanbali. Kalau NU dominan. Yang dimaksud dominan di sini bukan semuanya ya. Lebih mendominasi mereka itu merujuk kepada Imam Syafi'i. Oleh karenanya dalam hal ini ada perbedaan dalam hal yang furu', dalam hal yang cabang. Masalah kunut, masalah termasuk nanti masalah sholat Idul Fitri, apakah lebih utama di lapangan atau di masjid. Itu di situ nanti ada perbedaan. Nah, jadi kalau Muhammadiyah dominan apa? Bukan Hanbali. Kalau NU dominan Syafi'i. Nah,
Kalau saya ditanya, saya pribadi, dari sisi struktural itu tidak ada masuk golongan manapun. Enggak Muhammadiyah, enggak NU, enggak Salafi. Bisa apa tadi? Dari sisi struktural, tapi kalau ditanya dari sisi spiritual, paham. Saya lebih kepada Imam Hanbali. Dari sisi spiritual ya, lebih banyak cara sholat saya, cara saya menunaikan zakat, itu lebih mengikut Imam Hanbali. Bisa dipahami Bunda? Dulunya Ustaz Syafi'i. Dulunya waktu masih sekolah, waktu mondok, itu dominannya Syafi'i. Syafi'i. Di perjalanan Perjalanan lebih kepada Imam Hanbali. Keyakinan diri sendiri lah yang berdasarkan. Iya Bunda. Jadi sebenarnya jangan katakan yang lain salah, tidak. Semuanya datang dari Nabi. Cuman kalau ditanya dari sisi dalam bentuk kehati-hatian maslahat, saya menganggap dalam hal ini Imam Hanbali. Tapi di sisi lain ada juga mazhab pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang banyak kita amalkan gitu kan. Artinya secara struktural itu tidak ada. Masuk ke organisasi itu tidak ada. Tapi kalau ditanya secara spiritual, itu lebih kepada Imam Hanbali. Baik. Kalau dulu Ustaz, kalau ikut suami itu boleh. Kalau dulu biasanya saya dari kecil tuh ikut pemerintah gitu. Cuman suami dia dominan ke ikut Muhammad. Nggak ada masalah. Kan Terus sempat berbeda kami, terus nggak mungkin dalam satu. ya, kalau Muhammadiyah ini kan yang penting nampak hilal. Walaupun itu di salah satu tempat tidak menyeluruh, itu sudah jatuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus semua nampak hilalnya. Umpamanya di Aceh nampak, di Sumut pun harus nampak, di Riau pun harus nampak, di Lampung pun harus nampak. Makanya dalam hal ini diikuti oleh NU harus 3 derajat, harus 5 derajat supaya nampak keseluruhan hilal itu di seluruh Indonesia. Kalau Imam Hanbali tidak, kalau nampak hilal itu di Aceh walaupun di tempat lain nggak nampak, ya sudah jatuh. Jatuh hilal. Maksudnya masuk Ramadan atau masuk 1 Syawal. Situ. Kemarin Muhammadiyah itu nggak nampak sama sekali hilalnya di Indonesia. Tapi kok puasa mereka? Karena mengikut hilal di Alaska. Yang penting ada nampak hilal di negara lain kan. Negara lain. Iya kan? Maksudnya standarnya negara situ. Itu kan kalau dibilang standarnya enggak. Kenapa? Karena memang Nabi perintahkan kalau nampak hilal berpuasalah. Enggak. Cuman kan masalahnya hilalnya itu di negeri kita, apakah seluruh negeri harus nampak atau daerah-daerah tertentu? Nah, itu yang ijtihad para ulama. Ya. Tapi intinya Bunda, perbedaan itu tak ada yang membuat kita puasa 28 atau lebih dari 30. Dan sesuai dengan sabda Nabi, puasa itu kalau nggak 29, 30. Jadi nggak akan ada puasa itu 27, 28, atau 31 ya. Sepanjang masih 29 dan 30, aman lah itu. Ya. Baik, sekarang kita masuk sunnah-sunnah Idul Fitri. Sunnah-sunnah Idul Fitri. Pertama, takbiran. Ini dapat kita temukan dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185, dan umum mungkin kita sudah hafal ya. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya menyempurnakan puasa. Walitukabbirullah,
dan hendaklah kalian membesarkan Allah, maksudnya bertakbir, ala ma hadakum, atas petunjuk yang dianugerahkan kepada kalian. Sebenarnya hakikat takbir itu bunda sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Tak mampu kita puasa, tak mampu kita sholat malam, tak mampu kita i'tikaf, tilawah, sedekah dan lain-lainnya, itu kecuali karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga amal ibadah itu dapat kita realisasikan. Nah, jadi seakan-akan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi taufik kepada saya sehingga saya mampu berpuasa, mampu melaksanakan seluruh perintah-Mu, mampu meninggalkan larangan-Mu, meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan semua itu kepada hamba. Nah, maka dia bertakbir, Allahu Akbar, menunjukkan bahagia. Maka kalau ada orang ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada masalah tuh, sambil ngantuk dia kan. Lemas dia kan. Nah, mungkin aduh, THR nggak cair, ya kan, atau baju baru nggak ada, ya kan. Jadi sebenarnya walaupun tidak semuanya mendapatkan hal yang demikian, tapi kalau ternyata dia adalah orang yang maksimal totalitas di bulan Ramadan, berbahagialah. Karena segelintir orang yang mendapatkan anugerah itu. Ya, baik. Itu dalilnya bunda. Adapun dalil hadis ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu diperintahkan untuk keluar pada hari raya. Berarti perempuan diperintahkan untuk keluar pada hari raya. Sehingga para gadis juga keluar. Para gadis juga keluar. Dan perempuan yang sedang haid pun keluar rumah. Nah, artinya perempuan-perempuan yang haid pun diperintahkan Nabi untuk keluar rumah. Mereka berada di belakang jamaah sholat. Artinya mereka pergi ke tempat sholat, tapi tidak sholat, cukup berada di belakang sop perempuan. Artinya apa? Ini pelajaran bagi perempuan-perempuan yang mamnu, jangan berkurung diri di rumah, keluar, pakai pakaian barunya, pakai mukena barunya, kemudian ke masjid lah, apa namanya, walaupun tak sholat kan gitu. Nah, dari sisi masuk masjid ini kan ada khilaf bunda, ada khilaf. Kalau ternyata umumnya kan kalau Idul Fitri itu kan meludak tuh, sampai keluar. Bunda pilih di belakang saja, jangan di masjid kan. Kalau di lapangan, alhamdulillah. Ya, kalau di masjid pasti keluar tuh jamaahnya kalau hari raya. Nah, ya. Tujuannya apa? Sebagai syiar. Kita tampakkan bahwasanya umat Islam saat itu sedang hari raya. Kemudian mereka bertakbir sebagaimana jamaah lain bertakbir. Nah, Nabi perintahkan juga perempuan-perempuan walaupun mereka dalam keadaan mamnu juga bertakbir. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kapan mulai takbirnya Ustadz? Jawabnya saat tenggelam matahari pada Ramadan terakhir sampai imam melaksanakan sholat. Right. Jadi setelah sholat itu tak ada lagi takbiran. Setelah sholat tidak ada lagi takbiran. Ya. Kalau Idul Adha baru 11, 12, 13 hari tasyrik baru disunnahkan untuk bertakbir. Kalau Idul Fitri itu hanya mulai dari malam lebaran sampai sebelum sholat ditegakkan. Sholat Id ditegakkan. Itulah sunnahnya takbiran. Ya. Oke. Tapi perlu diketahui juga bunda, takbiran itu bukan hanya sebatas dilaksanakan di beberapa waktu saja.
yang kita lihat itu di lapangan, banyak kaum muslimin itu bertakbir hanya sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, kemudian menunggu sholat id. Iya kan? Padahal sunnahnya itu dia senantiasa bertakbir. Bisa dipahami? Kalau disebut senantiasa bertakbir berarti bertakbirlah dimanapun. Kalau Bunda saat itu berada di tengah perjalanan atau sedang safar, maka bertakbirlah di mobil. Kalau di atas kapal, kalau ternyata kampungnya itu harus melewati laut, ya kan, maka bertakbirlah di atas kapal. Kalau di pesawat, bertakbirlah di dalam pesawat, jangan di atas pesawat ya. Kalau naik motor, bertakbirlah di atas motor. Ya. Kemudian kalau ternyata tak sholat lagi halangan, maka bertakbirlah di rumah. Jadi Allahu Akbar sambil buat lontong, Bunda. Allahu Akbar kan. Nah, jadi tetap bertakbir. Di dapur dia bertakbir, di ruang tengah dia bertakbir, di depan dia bertakbir. Jadi disunahkan untuk senantiasa bertakbir. Iya. Bisa dipahami? Oke. Apa redaksi takbirnya AI? Googling saja kalau tak hafal. Ya. Kalau redaksi panjangnya tak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian walillahil hamd, dilanjutkan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Hafal? Kalau mobil bisa. Iya. Kalau sendiri, kalau sholat sendiri subuh gimana? Kalau nggak upload Semua Nah, makanya googling saja, Bun. Buka handphone tuh kan, redaksi takbiran gitu kan. Nah, kalau tak hafal, ada yang paling singkat nih. Coba. Allahu Akbar. Ikutin saya, Bunda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali. Kemudian la ilaha illallah Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baru tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu redaksi yang singkat tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Coba 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali dulu Allahu Akbarnya, baru Allahu Akbar walillahil hamd. Coba ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tutup. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. kan biasa pakai one unit, nggak apa-apa kan? Boleh. Sebenarnya itu tambahan saja, Bunda. Ya. Kalau tak hafal lagi, yang pertama parah. Nah, ya. Kalau tak hafal Allahu Akbar, Allahu Akbar itu aja diulang-ulang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ternyata tak hafal, Allah, 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 Allah. Ya. 3 kali dia hari jadi 9 kali. Iya, banyak saja Bunda. Banyak ya. Kalau ditanya paling sedikit itu 3. Ya. Kalau tak hafal Allah, hu. Jadi, tapi saya rasa nggak adalah yang nggak hafal Allahu Akbar ya. Jadi kalau tak hafal yang redaksi panjang, redaksi pendek, tak hafal redaksi pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu aja diulang-ulang. Ya, jelas ya, karena perintahnya kan membesarkan Allah. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai dibesarkan Allah di hari raya Id itu, tapi masih membawa kebesaran dalam diri. Masih sombong. Dia masih membesarkan makhluk melebihi kebesaran Allah. Baik. Jadi dimanapun bertakbir. Wabil khusus di saat Bunda berada di rumah ingin berangkat ke masjid, ke tempat sholat. Nah, di situ lebih dianjurkan untuk bertakbir. Sepanjang jalan itu bertakbir, bukan ngobrol. Nah, perempuan itu diperintahkan untuk dilirihkan takbirnya, laki-laki itu diperintahkan untuk mengeraskan takbirnya. Jadi laki-laki, kalau umpamanya, contohlah Umi Nailah kemana sholat nanti Id? Belum nampak Ilan. Belum nampak. Pengennya hati ke kampung. Pengen hati kampung. Tahun kemarin? Di sini, di lapangan pemuda. Di situ? Oh, berarti kumpul ya? Masyarakat sini kumpul di sana gitu ya. Jadi itu sambil jalan, sambil bertakbir. Karena memang perintahnya jika ternyata aksesnya itu tidak dapat ditempuh dari rumah ke tempat sholat, lebih dianjurkan untuk jalan kaki daripada berkendaraan. Lebih banyak keutamaan yang didapatkan sepanjang dapat ditempuh dengan jalan kaki. Tapi kalau Bunda mau sholat di Masjid An-Nur, ingin mendapatkan keutamaan gitu kan, jalan Bunda kan, siap subuh kan. Sampai sana udah ngantuk, Anda tidur gitu, capek, habis tenaga gitu kan. Iya. Baik, jadi bertakbir. Yang kedua, sunnah yang kedua, menghidupkan malam Idul Fitri. Menghidupkan malam Idul Fitri. Ini berat nih Bunda, bagi apalagi khususnya bagi emak-emak, ya. Yang dimaksud dengan menghidupkan itu mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Jadi jangan sampai ada kesan begitu terbenam matahari di bulan Ramadan, maka terbenamlah semua ibadah yang setelah 29 malam itu istiqomah dilaksanakan. Jangan sampai menjadi hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah itu di bulan Ramadan tapi tidak di luar Ramadan, ya. Jadi jangan sampai matahari terakhir Ramadan terbenam, saat itu terbenam jugalah segala kebaikan yang kita rajut selama bulan Ramadan. Maka baca Quran di malam Idul Fitri itu, sholat tahajud, tutup dengan sholat witir, kemudian minta takdir yang baik, karena bulan Ramadan itu juga adalah bulan penetapan takdir untuk 1 tahun ke depan. Jangan bertanya, bisakah dirubah takdir Ustadz? Yang penting minta takdir aja lah yang baik. Dirubah atau tak dirubah itu hak Allah tuh. Nah, ya. Jadi minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minta pertemukan lagi Ramadan
yang akan datang. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Nah, minta itu Bunda. Ya. Oke, saya bacakan hadisnya Bunda. Man qama lailatal idain. Barang siapa yang mendirikan 2 malam Id. Apa itu? Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maksudnya dengan ibadah-ibadah ya. Muhtasiban lillahi ta'ala. Dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Maka hatinya tidak akan mati di saat banyaknya hati-hati manusia yang mati di malam tersebut. Bisa dipahami Bunda? Umumnya kalau malam Syawal itu gimana? Banyak orang lalai? Iya, banyak orang lalai. Nah, jadi jangan sampai di malam Syawal itu kita ikut lalai bersama dengan orang-orang lalai. Tapi kalau mampu dia mendirikan sholat malam, dia tetap baca Quran, dia banyak berdoa. Di sini kan kata Nabi, hatinya tidak akan mati. Nanti maknanya hatinya akan selalu hidup. Ya. Baik. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata Bunda, innad du'a yustajabu fi khamsin layalin. Nah, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Mustajab pada 5 malam. Satu kata Imam Syafi'i, fi lailatil jumu'ah. Satu pada malam Jumat. Wa lailatil adha. Malam Idul Adha. Wa lailatil fitr. Pada malam Idul Fitri. Wa awwali lailatin fi Rajab. Pada malam awal bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban. Pada malam pertengahan Sya'ban. Ya, berarti ada 5 malam Bunda ya. Doa itu mustajab. Sayang sekali jika ternyata di malam Id itu tak dimanfaatkan untuk berdoa. Ya. Oke, ya Bunda. Nah, ada yang ketinggalan? Iya, awal malam bulan Rajab. Tetaplah banyak beribadah di malam Syawal. Ya, tak ada masalah. Bunda mau buat malam itu, mau buat lontong sampai 4 macam, opor, pakis, nangka, apa lagi? Tauco. Ya, tidak ada masalah. Yang penting sholat malamnya jangan tinggal. Kalau tak mampu mengawali Ramadan itu dengan yang baik, maka tutuplah dengan yang terbaik. Paham ya Bunda? Kalau tak mampu mengawali Ramadan itu dengan yang terbaik, tolong. Ustadznya minta tolong. Tutuplah Ramadan itu dengan yang terbaik. Ya, comment and share. Baik. Jadi, dan memang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya, bukan bagaimana cara dia memulai, tapi bagaimana cara dia menutupnya. Ramadan itu dia tutup dengan apa? Dengan ibadah atau dengan kelalaian? Jadi hati-hati Bunda, jangan sampai semangat di awal, kendor di akhir ya. Baik, kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga, mandi besar.
Nah, mandi besar di sini Bunda, mandi memang khusus diniatkan untuk Idul Fitri. Ya, sama seperti sholat Jumat juga bagi laki-laki, ada sunnah di situ mandi besar untuk sholat Jumat. Bagaimana kalau ternyata di malam Syawal itu terjadinya hubungan suami istri? Maka caranya itu niatkan mandi junub. Niatkan mandi junub, kemudian dia gabungkan dengan mandi Idul Fitri. Paham ya? Jangan pula sampai 2 kali Bunda mandi. Mau ke masjid masuk angin. Kenapa? Masuk angin ibu itu 2 kali mandi. Ya. Oke, jadi kapan mandinya Ustadz? Terserah. Mandinya itu sebelum subuh boleh. Mandi setelah subuh boleh. Atau sesaat mau berangkat boleh. Hah? Enggak, itu kalau dalam mandi besar udah. Kalau junub. Tapi kalau ternyata dia nggak junub, nah ya kan niatkan untuk mandi ya. Aman, mandi besar udah, mandi junubnya ya enggak. Iya. Masih. Tapi masih banyak kok Bunda. Kalau ada niat, kalau ada niat. Tapi umumnya perempuan-perempuan yang sudah berkarir, memiliki penghasilan, nyaman dia di dunia pekerjaan ya, jarang mereka yang menikah kembali, ya kan? Kenapa? Karena sudah nyaman dengan diri kan. Karena kalau terbayang dia dengan suami lamanya, kalau nanti aku nikah, menyiapkan kopi lagi, teh lagi, tak bisa sapar bebas, ya kan, kemana-mana harus minta izin, ngurusinnya lagi, belum lagi ngambeknya, macam-macam lah. Jadi dengan problematika yang dulu seperti itu dialami, malas dia lagi, banyak seperti itu. Tapi kalau laki-laki, jangankan nunggu mati, hidup saja mau nambah dia. Ya, cuman peraturan sekarang dari undang-undang kan, undang-undang sekarang Bunda yang terbaru, laki-laki itu tidak boleh menikah, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, setelah dia melalui masa dudanya selama 6 bulan. Makanya MUI marah kan, nggak hormat kali lah kalian dengan nggak dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Sedangkan hidup saja boleh nambah. Kenapa? Apalagi mati kan? Nunggu 6 bulan pula Bunda. Itu sekarang coba Bunda baca undang-undangnya. Harus 3 bulan dulu. Nah, sekarang nambah Bunda. Peraturan baru. Jadi nggak diizinkan tuh. Kalau ada yang nikah berarti sirih. Kalau ada yang nikah itu sirih. Kalaupun ada yang bisa nikah, berarti banyak uang masuknya untuk KUA-nya. Iya. Nggak tahu. Makanya MUI marah kan, nggak hormat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu judulnya KHI pula atau kompilasi hukum Islam. Berarti kayak gitu nggak boleh KUA ya? Hah? Nggak boleh Nikah siri lah. Udah kebelet bapak itu Bunda, ditunggu 6 bulan gimana tuh? Siri aja. Akhirnya apa? Zina lah kan nanti ujung-ujungnya. Ya. Orang kawin kok dilarang-larang. Bunda, kawin itu jangan dilarang-larang. Ya, makanya yang punya kucing jangan dikebiri. Nanti di akhirat dia yang dikebiri sama kucing. Iya, kan berlakunya hukuman kisos nanti di hari kiamat. Itu nggak boleh kan? Kalau Hah?
Saya di rumah punya kucing, saya dikebiri, Ustaz. Bunda nanti dikebiri nanti di hari kiamat. Beneran nih, Ustaz. Iya. Jangan ketawa. Nanti di hari kiamat hewan itu akan dibangkitkan, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat, jin, manusia, bahkan hewan. Untuk apa hewan dikumpulkan? Untuk diberlakukan hukuman kisos. Yang dulu pernah disakiti hewan itu, dia akan kembali menyakiti majikannya. Yang dulu pernah dikebiri, kembali akan dikebiri kan. Yang dulu pernah nendang kucing di rumah, nah dia akan ditendang nanti. Itu menunjuk Kalau nggak dikebiri, pipisnya kan. jangan melihara kucing kalau nggak siap, Bunda. Pipisnya kan di mana aja kalau dia lagi birahi, di gorden, tempat tidur. Nah, Itu resiko melihara kucing. jadi kalau yang udah terlanjur gimana, San? Taubat. Taubat. Kawin kok dilarang-larang? Bunda lah kalau ingin kawin dilarang. Iya. Suami kalau mau kawin dilarang gimana? Sakit otaknya, Bunda. Stres dia kan gitu tuh. Jadi sama itu, Bunda. Siapapun itu kalau orang ingin kawin dilarang gitu kan. Maksudnya kawin di sini bukan nikah lagi, tapi maksudnya adalah hubungan suami istri. Ya kan. Itu jadi hal-hal yang seperti itu kan rusak dia, Bunda. Ya. Itu enak di kita tuh, nggak enak di kucing. Jadi saya dikebiri itu kan. Tapi serius loh, kan? Iya, taubat Bunda. Taubat. Iya, taubat. Taubat kan karena tak tahu kan. Taubat. Maaf. Nggak bisa dibuka. Jadi taubat. Kalau dia menjaga jarak boleh, tapi kalau untuk memutus keturunan sama sekali dosa. Oh, berarti kalau KB itu diperbolehkan ya, kan? Tapi tujuannya jaga jarak. Iya. Kalau udah anak terakhir tuh nggak jaga jarak. Apa, Bunda? Misalnya dia ada lahiran 4 anak kan, terus langsung dikasihkan. Kalau diponis dia tak ada dampak buruknya setelah melahirkan kembali, iya. Tapi kalau ternyata memang sengaja dia batasi keturunan itu, tak mau lagi punya anak, itu dosa. Jadi KB itu dibolehkan, tapi ada ketentuannya. Tak pula dibahas itu masuk dosa besar atau dosa kecil. Allah a'lam, Bunda, saya nggak tahu. Itu kan bagian dari yang orang yang tidak beriman dengan takdir Allah tuh jadinya. Kalau orang tidak beriman dengan takdir Allah, jatuhnya dosa besar dong. Kan sudah suuzon dia. Setiap anak itu kan pasti Allah tetapkan rezekinya. Dan rata-rata orang-orang yang membatasi keturunan itu ada kekhawatiran dia tidak mampu. Yang satu yang banyak, ada yang punya satu anak, tapi susah dia untuk mendidiknya. Ada yang punya 10 anak, tapi mudah dia untuk mendidiknya. Jadi masalahnya itu bukan 1 atau 10, tapi taufiknya Allah. Diberikankah dia kemudahan oleh Allah atau tidak? Maka caranya bagaimana? Mintalah kepada Allah agar dimudahkan dalam mendidik anak. Karena kalau kita bilang 1 pun madanya tak ampun anak itu. Kenapa? Kan gitu tuh. Jadi bukan masalah 1 atau 10. Ya. Jadi niatkan itu untuk menjaga jarak. Mungkin tak sanggup dia untuk mendidik anak itu sampai setahun sekali gitu kan, atau 2 tahun sekali lahiran gitu kan, sehingga dia jaga jarak gitu kan. Bapaknya anak pertama dengan anak kedua itu jaraknya 3 tahun. Ya, jadi jangan sampai ada prasangka gini. Ini sekarang model emak-emak saat ini. Jangan 3 tahun, nanti 1 anak masuk SD, 1 masuk SMP, berat. Itu sudah bicara itu sudah di luar kuasa kita tuh, Bunda. Jangan kita bahas-bahas hal-hal yang seperti itu. Ya.
Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tugas kita itu beribadah. Tugas Allah ngasih makan dan ngasih minum kita. Sudah. Jangan kita bahas makan nggak aku nanti di kemudian hari. Enggak, tugas kita ibadah. Ya. Jadi yang membuat kita ini stres, sibuk membahas sesuatu yang di luar kuasanya. Kuasa Allah dibahas-bahasnya. Baik. Jadi niat mandi besar ya Bunda. Nah. Kemudian yang keempat, disunnahkan memakai pakaian terbaik. Disunnahkan memakai pakaian terbaik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibarah fi kulli 'idin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap lebaran selalu memakai pakaian hibarah. Pakaian hibarah itu Bunda pakaian Nabi, pakaian impor dari Yaman. Pakaian impor dari Yaman. Itu pakaian yang paling dicintai oleh Nabi, dan Nabi selalu memakai itu pada 3 keadaan. Hanya dikhususkan pada 3 keadaan. 1, salat Jumat, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha. Dan itu terus yang dipakai Nabi. Artinya apa? Sunnahnya itu pakaian yang terbaik. Yang baru belum tentu terbaik. Iya, betul. Kalau ternyata tahun kemarin Bunda beli gamis itu 5 juta harganya, tahun ini 1 juta, berarti yang terbaik tahun lalu. Pakailah yang tahun lalu kalau ikut sunnah. Nah, ya, itu yang terbaik Bunda, ya. Oke. Jadi pakaian hibarah itu pula yang diselimutkan kepada Nabi di saat Nabi telah tiada. Kain kafannya Nabi itu hibarah, bukan kain kafan kita yang kita pakai, tapi baju yang paling Nabi cintai semasa hidup beliau. Itulah yang menjadi kain kafan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Bunda, jadi kan bisa dikoyak, dipotong Bunda. Ya, paham ya gini. Jadi saya pun begitu, saya wasiatkan kepada istri dan anak saya, nanti kalau Buya mati, tolong kain kapan Buya itu pakaian ihram Buya. Saya bilang gitu, saya sampaikan seperti itu. Pakaian ihram itu yang dipakai gitu. Bunda sudah punya wasiat sama anak-anak. Merasa panjang saja umur kan. Makanya nggak ada wasiat gitu. Buatlah wasiat, atau Bunda tulis wasiat itu, Bunda taruh di dalam lemari. Jadi kalau nanti setelah kita tiada, tak sempat kita ngomong sama anak kita, dibukanya lemari kita, ada tulisan di situ. Tanggal 28 Maret. Tanda tangan bahwasanya ini. Buat seperti itu Bunda. Kita nggak tahu, jangan-jangan nanti pas mudik Allah ambil nyawa kita. Memang itu ajal kita kan? Karena masalah kematian ini tak ada sangkut pautnya dengan yang tua, dengan yang muda. Tak pula ada sangkut pautnya dengan sakit atau sehat. Tak pula berkaitan dengan kaya atau miskin. Tapi mati itu berkaitan dengan ajal, jatuh tempo. Kalau sudah Allah tetapkan itu batas akhir hidupnya sejak zaman ajal, ya sudah tuh. Mau sehat dia, mau sakit dia, mau muda dia, mau tua dia akan mati. Ya. Wasiat itu apa gitu guys? Wasiat kan, umpamanya wasiat yang baik-baik lah. Jangan pula mewasiatkan abang nggak boleh nikah lagi. Itu janganlah kayak gitu kan. Udah mati pun masih nyiksa suaminya terus kan. Atau kalaupun poligami, bang mesti tumbuh dulu rumput di kuburan saya. Kalau wasiat harus dilaksanakan kan?
Iya, wasiat itu kan banyak. Ada wasiat berupa harta, ada wasiat berupa hal-hal selain harta. Kalau wasiat harta materi berarti tak boleh lebih dari sepertiga. Paham ya Bunda? Jadi enggak, makanya Nanti Bunda, nanti kalau meninggal, Iya. ibu makamkan mama di samping kuburan bapak, itu harus dilaksanakan kan? kalau ternyata itu memudaratkan mayit tak boleh. Contohnya ternyata suaminya itu jauh kuburannya sampai perjalanan sehari semalam. Oh, itu nggak perlu ya? Nggak perlu, dan nggak perlu merasa berdosa anaknya kalau tidak menunaikan. Malah itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Nah, ya, jangan emak punya emas tuh 1 kilo di lemari. Nanti kalau emak mati, tolong kasih 1 kilo itu sama Ustadz Edi ya. Nah, Itu harus ya, Kak? Wajib. kalau ternyata harta bunda itu lebih banyak, 1 kilo itu adalah sepertiga, boleh. Agak nggak boleh lah. Nah, nggak boleh. Tujuannya mesti ada yang Apa Bunda? Wasiat. Jadi wasiat ini gini, sebenarnya wasiat ini tujuannya apa? Supaya jangan ada nanti problematika. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkarnya kita di akhir hidup kita Bunda. Kita mewasiatkan nanti, nah itu kan untuk kebaikan kita. Nanti kalau emak mati, tolong yang nyolatkan mama itu si abang. Nah, paham ya Bunda? Karena kita meyakini mungkin dia yang alim, yang lebih fasih bacaannya, dan lain-lainnya. Nah, kalaupun ada keinginan ayahmu ingin menyolatkan, tidak usahlah dulu. Nah, karena ayahmu besar mak bacaannya. Nah, kan gitu. Jadi asiatkan, kemudian nanti tolong dimakamkan, nanti diselenggarakan fardu kifayahnya di masjid ini, jangan di masjid ini, karena selama mama hidup penyelenggaraannya itu tak baik. Ya kan, pinginlah mama itu diselenggarakan di masjid ini, bagus kan, sesuai sunnah. Nah, kemudian nanti tolong dimakamkan, tak perlu kalian kasih batu nisan kuburan mama, tak perlu, karena yang penting itu doa kalian, amal soleh kalian buat cantik-cantik itu pun. Kalau kalian ternyata tak menunaikan nazar mama, tak menunaikan kodo puasa mama dan lain sebagainya, hutang mama nggak dibayar, percuma tuh kubur batu nisan itu, walaupun berjuta-juta kalian bayar gitu. Ya. Masalah batu nisan ini kan ada khilaf Bunda. Kalau di tanah wakaf, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kalau di tanah wakaf. Tapi kalau di tanah pribadi silahkan. Ya. Ada, tapi sebagian ulama mengatakan boleh sepanjang itu masih bisa dibongkar dan tidak menyulitkan. Ya. Saya nggak boleh itu katanya. Dibuang katanya, batu nisan dibuang itu katanya. Iya. Memang ada redaksi hadisnya seperti itu Bunda. Itu kan tanah wakaf, ngapa di batu-batu nisan? Ya sekarang kalau nanti meludak nanti mayat itu dibongkar tuh. Dibongkar tuh. Coba kalau Makkah Madinah itu di batu nisan tuh. Itu setiap 5 tahun sekali dibongkar tuh kuburannya. Kalau tidak salah, dikeluarkan, baru disatukan tulang-tulangnya itu dengan yang lama. Itu kan hanya sebatas jasad saja. Ruhnya sudah di alam barzakh. Ya. Jadi banyak wasiat-wasiat yang lain. Kemudian tolong nanti masalah warisan itu dibagikan sesuai syariat Islam. Mama punya hutang puasa 3 hari, tapi belum yang kewajibannya itu dikodo, bukan difidyah. Tolong ya kodokan, karena kalau tak kalian kodokan berarti mama mati meninggalkan hutang puasa. Perlu kan? Nah, kalau anak tak tahu, bagaimana dia umum kode puasa kita? Mama punya nazar, tapi belum pernah mama laksanakan semasa hidup karena kelalaian mama. Nazar mama itu adalah
ingin umroh, ya kan, ada uang tapi malas untuk berangkat. Kalau kalian punya rezeki, tolong ya, badalkan. Iya kan? Itu kan penting, Bunda. Jadi orang-orang yang mati sekarang itu banyak nggak menyangka, oh inilah akhir kehidupan saya. Kan gitu tuh. Ya. Banyak hal-hal yang perlu kita wasiatkan. Itu untuk kebaikan kita dan juga sebagai amar ma'ruf kita. Jangan sampai ahli waris itu bertengkar gara-gara kita tak punya wasiat kan. Orang tua itu jauh dari anak sudah sendiri. Bapak dengan berbuah dia meninggal, nggak ada misalnya. Dia kan belum bisa wasiat tetap puasa tadi nih, puasa di berapa orang. Makanya wasiat itu kan tidak harus dari ucapan, tulisan. Bunda tulis. Kalau dia meninggalnya nggak ada itu tadi kan. Bunda tulis, Bunda tinggalkan. Dari sekarang lah Bunda tulis.